Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Berkah dalam Quotes Day pada hari ini yaitu dari Santo Leo Agung. Kita sepantasnya merayakan Paskah Tuhan dengan roti tak beragi, yaitu kejujuran dan kebenaran. Antifon pembuka: Aku telah bangkit dan tetap bersama Engkau ya Bapa. Tanganmu kau tumpangkan atas diriku. Kebijaksanaanmu sangat menakjubkan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, hari ini Putramu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu kehidupan abadi. Kami mohon, perkenankanlah kami merayakan pintu kehidupan abadi. Perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh rasa syukur, dan semoga karenanya kami diperbarui oleh Roh-Mu serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana, Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantungkan pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai
Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Anak tunggal Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci, yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya. Maka marilah kita berdoa. Bagi kita semua yang telah dibaptis, semoga Kristus awal dan akhir yang telah wafat namun hidup kembali membimbing kita agar selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbanannya di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Kristus sumber kehidupan dan cahaya keselamatan menerangi semua pemimpin bangsa-bangsa agar menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, semoga Kristus sumber kehidupan menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka yang sakit, yang menderita dan menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitannya. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi kita semua di sini,
Semoga Kristus sebagai batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi, menggunakan kita sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi kepentingan masing-masing, marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman-teman, marilah kita berdoa. Oh ya Yesus, selamat siang ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat-Mu kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan ya Tuhan acara Paskah ini ya Tuhan, meskipun secara online. Oh ya Yesus, Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi ya Tuhan segala sesuatu yang akan kami perbuat nantinya ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan, untuk PPDB sekolah kami ya Tuhan. Tuhan memberikan ya Tuhan sekolah kami murid yang cukup banyak ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan bisa terus berkembang ya Tuhan dan menjadi berkat di sekitar masyarakat yang macam ini ya Yesus. Oh ya Yesus, Engkau pun memberkati ya Tuhan dalam proses pembelajaran kami yang mungkin saat ini masih terlaksana secara daring. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai, sehingga kami bisa menangkap segala mata pelajaran. Dan juga ya Tuhan, Engkau memberkati kami ya Tuhan, serta ya Tuhan, Engkau melindungi dan menyertai guru-guru kami, memberikan kesehatan, kesabaran, dan juga berkat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan kami juga ya Tuhan sebagai siswa dengan kesehatan dan juga berkat-Mu. Engkau menutup bungkus kami ya Tuhan, warga SMA Katolik Santo Thomas Aquino, sehingga kami tetap sehat di dalam perlindungan-Mu, meskipun di dalam masa pandemi saat ini ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.